Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mahesti Cahayuni, Dian Saputri, Leni Latifatul Hidayati, Amelia Marifatul Azizah, Leni Chandra Agustin, dan saya sendiri Muhammad Tajuddin Azamzami. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang transfer antar perusahaan aset tidak lancar. Kemudian untuk poin yang akan dibahas pada bab ini, yang pertama yaitu gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Yang kedua transfer jasa antar perusahaan. Yang ketiga transfer aset berupa tanah. Yang keempat transfer antar perusahaan berupa aset disusutkan. Dan yang terakhir yaitu transfer aset berupa aset diamortisasi. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk ke poin yang pertama yaitu gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Gambaran umum mengenai entitas konsolidasi. Eliminasi transfer perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan tunggal. Jika konsolidasi terpenuhi, maka perusahaan menjadi bagian dari entitas ekonomi tunggal. Dan semua transaksi dengan perusahaan lain yang berhubungan istimewa menjadi transfer internal yang harus dieliminasi penuh, tidak bergantung pada presentasi kepemilikan. Kemudian, eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap direalisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjual. Tetapi untuk tujuan konsolidasi tersebut belum dianggap direalisasi sampai direalisasi, biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi. 2. Transfer jasa antar perusahaan. Perusahaan yang berhubungan istimewa seringkali membeli jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Jenis jasa antar perusahaan tersebut dapat bermacam-macam. Pembelian jasa konsultasi, jasa rekayasa, jasa pemasaran, dan jasa pemeliharaan. Pendekatan yang lebih sederhana digunakan dalam eliminasi transaksi antar perusahaan dengan mengasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan periode sekarang, dan karenanya setiap laba antar perusahaan atas jasa tersebut telah direalisasi pada periode dilakukannya transfer. Laba dari penjualan jasa antar perusahaan direalisasi pada periode penjualan bukanlah asumsi yang tidak realitas. Akan tetapi, dalam beberapa kasus realisasi laba antar perusahaan dari penjualan jasa tidak terjadi pada periode pemberian jasa tersebut dan jumlahnya signifikan. Di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu transfer aset berupa tanah. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, gambaran umum proses eliminasi laba. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Pada saat tanah ditransfer antar pihak yang berhubungan istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Poin yang kedua yaitu alokasi eliminasi laba belum direalisasi. Keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan tersebut, penjualan arus bawah atau yang disebut down system sale. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan.
Sedangkan penjual dari anak perusahaan ke induk perusahaan disebut penjualan arus ke atas atau upstream sale, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Penjualan arus ke bawah atau yang disebut downstream. Downstream adalah penjualan dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jika penjualan dilakukan dengan harga yang sama dengan harga perolehan, berarti tidak ada masalah dalam laporan keuangannya. Namun, penjualan yang dilakukan dengan harga berbeda atau lebih dari harga perolehannya, maka pelaporan keuangan harus disesuaikan dengan jurnal eliminasi karena perusahaan induk dan anak tetap satu kesatuan sehingga transaksi di antaranya tidak boleh diakui jika ada keuntungan atau laba. Transfer aset berupa tanah. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Penjualan arus ke atas atau disebut juga dengan upstream adalah di mana penjualan dari anak ke perusahaan induk. Penjualan arus kas ke atas menyebabkan pencatatan laba antar perusahaan pada pembukuan anak perusahaan. Jika laba tersebut dari sudut pandang konsolidasi belum direalisasi, maka tidak boleh dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Eliminasi laba juga mengurangi kepemilikan mayoritas dan minoritas sesuai proporsi kepemilikan masing-masing. Eliminasi laba belum direalisasi setelah tahun pertama. Pada periode timbulnya laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan. Tiap periode setelahnya, selama aset tersebut masih dimiliki oleh afiliasi perusahaan, saldo aset yang dilaporkan dan klaim pemegang saham dari afiliasi penjualan harus disesuaikan untuk menghilangkan pengaruh dari keuntungan atau kerugian belum direalisasi. Laba dari periode yang akan datang tidak akan berpengaruh. Pada saat tanah ditransfer antar pihak yang berhubungan istimewa pada nilai bukunya, tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pelepasan aset di kemudian hari. Keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari penjualan aset dianggap direalisasi pada saat aset tersebut dijual kembali kepada pihak eksternal. Untuk tujuan konsolidasi, keuntungan atau kerugian yang diakui oleh afiliasi yang menjual ke pihak eksternal harus disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum direalisasi. Yang keempat, transfer antar perusahaan berupa aset disusutkan. Pertama, perubahan estimasi umur aset setelah transfer. Pada saat aset disusutkan, ditransfer antar perusahaan, perusahaan estimasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Jika terjadi perubahan estimasi sisa umur aset disusutkan pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuannya sama dengan jika perubahan tersebut terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukuan afiliasi yang mentransfer. Kedua, penjualan upstream. Perlakuan laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan arus ke bawah. Kecuali laba belum direalisasi dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara kepemilikan mayoritas dan minoritas. Ketiga, transfer aset sebelum akhir tahun. Pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan, bukan pada akhir periode, sebagian dari keuntungan atau kerugian antar perusahaan dianggap direalisasi pada periode transfer. Jika hal ini terjadi, maka ayat jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun tersebut harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Baik, saya akan menjelaskan slide 8 terkait
terkait dengan transfer antar perusahaan aset diamortisasi. Nah, amortisasi adalah kegiatan alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, hak paten, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Nah, merek dagang, hak cipta, hak paten, dan juga aset tidak berwujud lainnya bisa dijual ke perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aset tidak berwujud pastinya berbeda dengan akuntansi aset berwujud. Dalam hal amortisasi, aset tak berwujud umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontra, selain menetokkan akumulasi amortisasi dari aset tak berwujud terhadap biaya perolehan aset. Penjualan aset tak berwujud antar perusahaan diperlakukan dengan cara yang sama dengan penjualan aset tak berwujud antar perusahaan. Eliminasi transaksi antar perusahaan harus memasukkan penghapusan keuntungan antar perusahaan yang tidak terrealisasi. Ketika satu perusahaan menjual aset ke afiliasi di dalam entitas konsolidasian, maka adanya keuntungan yang tidak terrealisasi tidak dianggap terrealisasi hingga dikonfirmasi oleh peristiwa di kemudian. Apabila aset tersebut memiliki umur yang tidak terbatas seperti tanah, maka keuntungan atau kerugian antar perusahaan tidak terrealisasi akan terrealisasi pada saat aset tersebut dijual kembali ke pihak luar entitas konsolidasian. Apabila aset tersebut memiliki umur terbatas, maka keuntungan atau kerugian antar perusahaan tidak terrealisasi akan terrealisasi selama masa manfaat tersisa dari aset tersebut ketika aset itu digunakan dan disusutkan atau diamortisasi.